ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan kita ini ada harganya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap amal kita tanamkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap amal kita tanamkan keesaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Baru amalan kita ini akan ada bobotnya, akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi fitrahnya manusia ini, dia ini akan sungguh-sungguh di dalam amal, akan menghargai amal tadi ketika dia ini mengetahui kehebatan yang memerintahkan amal tersebut. Kalau kita subuh-subuh seperti ini, kemudian dibangunkan oleh teman kita, dibangunkan oleh saudara kita, maka kita ini akan malas-malas untuk bangun. Karena kita tahu dia ini saudara saya, dia ini teman saya, umurnya sama dengan saya, tingkatannya sama dengan saya. Tapi kalau subuh-subuh seperti ini kita dibangunkan oleh orang tua kita, nah, bangun, ambilkan air untuk ayah. Mungkin kita ini akan lebih semangat untuk mengerjakan perintah tadi, karena kita tahu ini orang tua saya yang membiayai saya, yang menafkahi saya, yang memikirkan saya, begitu banyak jasanya kepada saya. Tapi kalau pagi-pagi seperti ini tiba-tiba kita dapat surat dari Jakarta sana, Tuhan, nanti besok pada hari Selasa ditunggu oleh Pak Presiden di Istana Presiden. Ketika kita membaca surat tadi, maka hati kita langsung bergetar. Ngantuk-ngantuk hilang semua, capek linu sembuh semuanya. Karena kita tahu ini yang memanggil saya ini bukan orang biasa. Yang memanggil saya itu pimpinan satu negara. Maka langsung dia bingung. Dia bertanya ke sana kemari, nanti apa yang harus saya katakan dengan presiden? Saya harus menggunakan baju apa ketika berjumpa dengan presiden nanti? Bagaimana sopan santun yang benar ketika datang ke istana Pak Presiden? Masih kurang 1 minggu itu udah bingung ke sana kemari, nggak bisa tidur malam. Beli baju baru, beli pakaian yang baru.
Karena dia faham ini yang memerintahkan saya itu orang yang begitu agung, orang yang begitu hebat sekali. Maka bagaimana kita renungi, bagaimana kita lihat alam semesta yang begitu luas ini. Kita lihat bumi ini beraneka ragam hewan-hewan yang ada di udara, yang ada di lautan, yang ada di daratan. Miliaran hewan, triliunan bahkan. Gunung-gunung, batu-batu yang begitu hebat ini, bila dibandingkan makhluk Allah yang namanya langit, maka bumi beserta isinya ini hanya seperti sebutir cincin yang berada di tengah-tengah padang pasir. Langit yang begitu luas dengan bintang-bintangnya yang begitu dahsyat ini, bila dibandingkan dengan langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, begitu juga, begitu kecil sekali. 7 petala langit, 7 lapis bumi, bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. 7 petala langit, 7 lapis bumi, bila dibandingkan dengan kursi ini kalah besarnya, tampak kecil seperti debu-debu yang berterbangan di udara. Kursi makhluk Allah yang begitu hebat ini, bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lebih besar lagi yang namanya arsy, maka hanya seperti setes air yang ada di tengah-tengah lautan. Arsy ini dipikul oleh 4 malaikat. Bagaimana besarnya malaikat yang memikul arsy? Kemudian mereka itu berpijak di mana? Kalau kita renungi bagaimana keagungan Allah, kehebatan Allah ini, maka mendengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hati itu bergetar, semua ditinggalkan, langsung berangkat ke masjid, meninggalkan seluruh urusannya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang ketika mendengar nama Allah, hati mereka bergetar. Ini siapa ini? Ini orang-orang yang betul-betul mengenal keagungan, kehebatan, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ini mendengar nama Allah, hati kita tidak bergetar? Mendengar nama Allah, hati kita biasa-biasa saja. Mendengar nama Allah bahkan pura-pura tidak dengar. Mendengar nama Allah dengan tidur. Ini kenapa? Ini karena kita lebih mengenal kepada makhluk daripada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih paham mengenai kehebatan makhluk ini daripada kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita renungi keagungan Allah, kita renungi alam semesta ini, akan timbul menghargai, akan timbul sungguh-sungguh dalam amal agama ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi keagungan Allah, merenungi penciptaan alam semesta ini, akan menimbulkan orang ini ingat kepada akhirat. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang-orang yang ketika mereka berdiri, mereka ingat kepada Allah. Mereka duduk, mereka berbaring, mereka selalu ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka itu merenungi sebenarnya untuk apa? Penciptaan alam semesta yang begitu dahsyat ini untuk apa? Apa hikmahnya Allah menciptakan matahari yang begitu besarnya? Apa hikmahnya Allah menciptakan bulan, menciptakan bumi, menciptakan lautan?
menurunkan ini Al-Quran. Ketika mereka berpikir, maka terjadilah satu kesimpulan, timbullah satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin alam semesta yang begitu besar ini diciptakan tanpa ada tujuannya, enggak mungkin. Ini jelas ada tujuan yang besar, yaitu untuk menguji saya. Kalau saya lulus dimasukkan surga, kalau gagal akan dicampakkan, dibuang ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka memikirkan alam semesta, akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya ini adalah satu ujian besar. Kemudian mereka doa, Rabbana faqina adzabannar. Kalau begitu ya Allah, selamatkan saya dari api neraka ini. Merenungi alam semesta, merenungi keagungan Allah, menjadikan orang ini ingat kepada akhirat. Ketika orang sudah ingat kepada akhirat, bagaimana? Akhirnya dia akan cepat-cepat tobat. Kemudian dia tidak akan main-main, akan sungguh-sungguh dalam amal, akan semangat dalam amal tadi. Kenapa kita ini kalau amal itu nggak terlalu semangat? Kadang-kadang tobat ditunda-tunda, amal ditunda-tunda. Ini kenapa? Ini karena perasaan kita, hidup saya itu masih panjang. Saya ini masih bangun rumah dulu, mau beli rumah, nanti mau nikahkan cucu saya, mau nikahkan anak saya. Ini bisnis saya ini belum selesai, urusan ini, urusan itu. Ketika kita itu punya amal, punya angan-angan yang begitu panjang tadi, menyebabkan kita itu malas, diajak keluar ditunda-tunda, sholat pun dengan ngelamun. Tapi kalau orang itu perasaannya, umur saya sudah tidak lama lagi, umur saya ini nggak tahu sampai kapan, jangan-jangan ini pagi yang terakhir, jangan-jangan ini mendengar bayan yang terakhir, maka dia akan sungguh-sungguh dalam amal tadi. Dalam satu riwayat diceritakan, ada sepasang suami istri itu amal, sholat, nggak ada capek-capeknya. Setelah salam dia berdiri lagi, sholat lagi, salam lagi, berdiri lagi, nggak ada capek-capeknya. Maka datang satu ulama tadi bertanya kepada sepasang suami istri tadi, Tuhan, saya lihat Tuhan itu kok nggak ada capek-capeknya toh amal itu. Saya itu sholat baru 1 jam aja sudah capek semua, linu semua kaki saya ini. Tuhan tuh saya lihat semalam suntuk sholat, nangis, pagi puasa itu nggak capek, itu apa resepnya ini? Maka dia mengatakan, Nak, saya ini adalah sepasang suami istri. Dulu kami ini pengantin baru. Ketika malam pertama, saya itu mengatakan kepada istri saya, wahai istriku, ini malam saya dengan kamu yang pertama. Tapi saya ini khawatir jangan-jangan ini malam kita terakhir di atas muka bumi. Maka bagaimana kalau malam pertama kita tunda saja, malam ini kita sholat sampai subuh aja, biar kita nggak rugi. Oh cocok itu Pak. Akhirnya malam sholat sampai subuh. Setelah subuh suaminya mengatakan, jangan-jangan pagi ini pagi yang terakhir, bagaimana kalau kita puasa aja hari ini? Akhirnya mereka puasa. Malamnya gitu lagi, paginya sampai bertahun-tahun nggak terasa, karena punya perasaan hari itu adalah hari terakhir hidup di atas muka bumi ini. Kalau orang mengingat akhirat, merasa dirinya tidak akan lama di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan sekali-kali berani nunda-nunda amal. Kalau dia mengingat akhirat, dia tidak akan mungkin menyia-nyiakan waktu dia. Para ulama menggambarkan, jadi bayangkan nanti di akhirat itu, seumpama umur kita ini 50 tahun sekarang, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita ini ada 50 gudang besar, yang dalam setiap 50 gudang tadi, di dalamnya ini ada 360 lemari besar. Yang setiap lemari tadi ada 24 rak-rak kecil.
Dan oleh Allah diperintahkan itu, kamu buka itu gudang-gudang kamu. 50 gudang besar tadi adalah setiap satu gudang adalah umur kita selama 1 tahun itu. Di dalam 1 tahun tadi ada 360 lemari-lemari. Di dalam satu lemari ada rak-rak kecil, yaitu 24 jam yang kita lakukan tadi. Coba kamu buka, bagaimana hasil dulu isinya lemari-lemari kamu itu. Kita buka tadi jam 5 subuh. Tiba-tiba keluar cahaya yang begitu hebat. Masya Allah, ini jam 5 subuh yang kamu gunakan ketika itu untuk amal mendengarkan bayan. Kemudian dia buka jam 6 tadi. Tiba-tiba ada kegelapan yang begitu mengerikan sekali. Apa ini? Oh, itu maksiat-maksiat yang kamu lakukan ketika jam 6. Dibuka jam 7, gak ada isinya. Kenapa jam 7 gak ada isinya ini? Itu kamu tidur, kamu gak ada amal. Jam 8 dibuka lagi, jam 9 dibuka lagi, kosong. Sekarang dari 24 jam 20 rak tadi, sudah berapa rak yang ada isinya nur tadi? Dari umur kita yang sudah lewat selama 25 tahun, sudah berapa yang kosong, berapa yang terisi, dan berapa yang dipenuhi dengan kegelapan? Kalau kita renungi ini, oh bahaya betul ini. 1 jam saja bisa membahayakan. 1 nafas saja kalau nggak saya gunakan untuk agama ini bisa menjadi penyesalan selama-lamanya. Tapi 1 nafas digunakan untuk berzikir, bisa digunakan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidaklah ahli surga nanti ketika di surga itu menyesal kecuali waktu-waktu yang terlewat sedangkan dia tidak zikir kepada Allah dalam waktu-waktu tersebut. Maka para ulama itu mengatakan setiap pagi kita ini, kalau orang itu sedang berdagang, dia itu punya modal, kemudian dia itu mau menyerahkan modal itu kepada temannya supaya temannya tadi menjalankan modal tadi untuk berdagang. Kalau orang itu mau menyerahkan modalnya tadi kepada seseorang, maka yang pertama bagaimana? Yang pertama dia itu mengadakan musyawarah, akad perjanjian dulu. Ini modal saya 100 juta. Ini kamu gerakkan, kamu gunakan, kamu putar ini, jual beli lemari. Yang pertama dia itu harus mengadakan akad perjanjian dengan rekan kerjanya tadi. Setelah mengadakan akad perjanjian selesai, tanda tangan, kemudian dia muraqabah. Muraqabah itu bagaimana? Diteliti tadi kerjanya orang tadi itu baik atau tidak. Dilihat kerjanya itu masuk terus, apa kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak, sungguh-sungguh atau tidak, diteliti. Setelah diteliti, muhasabah, dijumlah, untung apa enggak kerjanya tadi. Ini kalau orang kerja dunia seperti itu. Begitu pula kita ini akal kita ini pedagangnya. Kita ini punya modal, yaitu waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Maka setiap hari, setiap pagi hari kita itu harus ada musyawarah, harus ada akad perjanjian kepada diri kita ini. Wahai diriku, kamu pagi ini saya kasih modal, ini ada waktu sehari ini. Kamu harus mengamalkan ini, nanti harus qobliyah lengkap, ba'diyah lengkap. Sehari ini kamu harus dakwah 25 majelis. Kamu harus duha, kamu harus qobliyah, harus ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, witir, tahajud, syukur, tasbih. Kita sebutkan kerja-kerja dia selama 1 hari tadi. Kemudian kita beri persyaratan, kamu mata gak boleh maksiat, kamu telinga gak boleh dengarkan musik. Kita bikin dengan diri kita ini. Setelah membuat akad perjanjian dengan diri kita, jangan kita lepaskan. Kita muraqabah tadi, kita teliti bagaimana kerja hariannya tadi. Benar tidak? Yang dikatakan janji tadi benar atau tidak? Ketika pagi tidur atau kemudian dia amal?
dilihat, diteliti. Nanti setelah malam menjelang tidur dimuhasabah, dijumlah tadi. Untung nggak kerja kita hari ini. Oh, pagi tadi saya lengkap, qobliyahnya ada, duhanya ada, dakwahnya ada, melihat menyenguk orang sakit juga ada, sedekahnya ada, diteliti, dimuhasabah. Setelah kita muhasabah tadi, kita lihat dalam amal-amal tadi itu powernya seberapa. Tadi amal tadi dengan ngantuk atau dengan ikhlas atau dengan riya, dihitung semuanya tadi. Setelah dihitung, oh ternyata hari ini saya rugi. Seumpama saya mati hari ini masih neraka ini. Jadi kita muhasabah itu berapa? Setiap hari dimuhasabah terus. Ikin akad perjanjian baru, diteliti lagi, kemudian kita muhasabah lagi, kita simpulkan hari ini saya rugi, hari ini saya untung. Kalau rugi nanti dihukum tubuhnya. Oh kamu kemarin main-main, besok harus puasa kamu. Maka dulu ulama ada yang jalan. Ketika jalan dia melihat satu gedung besar. Maka dia itu mengatakan, "Mudkam buniyat hadhihi." Ini gedung ini besar sekali. Berapa ya biaya untuk membangun gedung ini? Kapan ya dibangun gedung ini? Maka dia mengatakan, "Ya nafsi al-ghururah tas'alina amma la ta'ni." Wahai diriku yang tertipu, kenapa kamu berbicara perkara yang enggak ada faedahnya untuk kamu? Kenapa kamu tanya-tanya gedung itu? Apa faedahnya untuk kamu itu? Pokoknya mulai besok akan saya hukum diri saya puasa 1 tahun. Gara-gara keceplosan ngomong ini gedung ini biaya pembangunannya berapa? Keceplosan ngomong seperti itu loh, sudah dihukum puasa 1 tahun. Para ulama mengatakan kalau kita ini muhasabah terus setiap hari, bikin akad perjanjian dengan diri kita setiap hari, kita teliti setiap hari, kalau salah kita hukum setiap hari. Nanti kita ini hidup itu akan ada mutunya, ketika di akhirat akan gembira. Tapi kalau yang penting sholat ya sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang amal, kadang-kadang tidak, enggak terasa sudah berjalan 50 tahun, sudah berjalan 60 tahun, ternyata umur-umur yang terlewat hanya terbuai, enggak ada isinya apa-apa. Sehingga ketika di akhirat melihat orang-orang soleh membawa amal-amal yang banyak, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad ibnu Hanbal, ketika itu nadim ta'ala annaka laisa kamithlihi wa annaka lam tarsid kama kana arsada idza anta lam tarhal bizadim minat tuqa wa laqaita ba'dal mauti man qad tazawwada. Kalau kita ini tidak sungguh-sungguh untuk mencari bekal ketakwaan ini, wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada, ternyata di akhirat kita berjumpa dengan para ulama, berjumpa dengan teman-teman kita yang pahalanya itu begitu banyak sekali. Ada orang yang dakwah 4 bulan, ada yang setahun bawa pahala 1 gunung, 2 gunung, sedunia pahalanya. Nadim ta'ala annaka laisa kamithlihi, nanti kita akan menyesal kenapa saya tidak bisa seperti mereka. Wa annaka lam tarsid kama kana arsada, kenapa dulu saya tidak berbuat seperti perbuatan mereka? Kenapa dulu ketika orang-orang berdiri untuk taskil saya ketika itu duduk saja? Kenapa ketika orang-orang bangun untuk tahajud ketika itu saya merem saja? Akhirnya sekarang mereka akan tersenyum-senyum melihat pahala mereka, saya akan sedih di akhirat ini. Maka pagi hari ini kita bikin akad perjanjian. Sekarang saya ini harus lakukan amal, kita hitung 24 jam ini. Tanpa terasa kadang-kadang kalau 24 jam itu kita hitung tidurnya, kerjanya, main-mainnya. Ini kadang-kadang amal itu sehari cuma 4 jam, 5 jam. Akhirnya 24 jam gak ada faedahnya, hanya ada 4 jam yang ada amalnya, itu pun sambil ngantuk lagi. Masya Allah. Maka bagaimana sekarang ini kita perbarui niat kita, akad perjanjian baru dengan diri kita ini. Kita sekarang berdiri untuk meluangkan waktu 4 bulan 40 hari, berapa hari lagi, berapa hari saja, sisa masa tambah masa. Silakan berdiri. Sisa masa tambah masa, berdiri semuanya.
Jamaah setahun berdiri. Garguzari Wapsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.